Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan ila khalatul mu'azzam yang mukarrami kura agung pengarsa abahanon Sayyidi Syekh Ahmad sahibul wafat tajil arifin radallahu ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Kemudian Qur'an Agung Parsa Abah Ano mengutip sebuah hadis. Laisa 'ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim wala fi nusyurihim. Bagi ahli la ilaha illallah tidak ada penderitaan bagi mereka, baik di dalam kuburan mereka maupun di dalam kebangkitan mereka. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua termasuk dalam golongan ahli la ilaha illallah. Semoga kita semua terbebas dari penderitaan dan mendapatkan kenikmatan kuburan dan kebangkitan sebagaimana dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW tadi. Bapak Ibu, sesungguhnya nikmat kubur dan nikmat kebangkitan merupakan berkah karena kita mendawamkan zikir kepada Allah. Dengan zikir itu batin menjadi semakin bersih, semakin lapang dari segala bentuk memori apapun, sehingga akhirnya yang tersisa di dalam ruang batin kita itu illallah, hanya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan di hatiku, tidak ada ingatan apapun di hatiku kecuali Allah. Bagi kaum tarekat, nikmat kubur atau nikmat kebangkitan itu sangat dekat sekali dengan diri kita. Kita bisa merasakannya, yaitu ketika kita sedang duduk berzikir kepada Allah. Lebih-lebih ketika kita latihan duduk diam tafakkur atau tawajuh yang lama. Kenapa demikian? Karena para sepuh kita memang ada yang mengatakan bahwa tafakkur itu adalah latihan mati sebelum mati. Jadi bila kita ingin merasakan nikmat kubur, tidak usah menunggu mati dulu. Kita bisa merasakan nikmat kubur itu selagi kita masih hidup di atas permukaan bumi ini. Apa alatnya? Tafakkur, latihan mati sebelum mati. Maka kita bisa merasakan bagaimana keadaan roh kita di alam kubur itu, apakah menderita atau bahagia. Kita bisa memeriksanya melalui duduk diam tafakkur itu dalam latihan mati sebelum mati. Bapak Ibu, apa itu mati? Mati itu ya bila ruh keluar dari jasad, ruh terlepas dari kemelekatan pada jasad. Yang namanya mati ya pasti ruh keluar dari jasad. Nah, gambaran mati ini ya seperti tidur. Tidur itu kan di dalam Al-Quran termasuk mati ya. Allahu tawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi tidur itu mati. Kenapa demikian? Karena ingatan lepas, kesadaran hilang. Dengan tidur, kita tidak lagi mampu menyadari jasad, tidak lagi bisa mengetahui keduniaan. Dengan tidur, seseorang benar-benar keluar dari dimensi dunia ini. Dia tidak lagi sadar tempat, tidak lagi sadar waktu. Benar-benar keluar dari dimensi ruang dan waktu dunia ini. Makanya tidur disebut al-maut. Tidur itu mati. Nah, tafakur pun demikian Bapak Ibu. Dengan tafakur kita bisa mengistirahatkan badan ini. Dengan tafakur kita bisa meninggalkan jasad ini. Tafakur adalah latihan mati sebelum mati. Maka menjadi sangat penting bagi kita untuk latihan tafakur, latihan mati sebelum mati ketika kita masih hidup di permukaan bumi ini. Alatnya adalah tafakur, karena tafakur inilah alat yang terdahsyat. Maka alangkah baiknya bila kita sering berlatih tafakur di setiap hari kita selama 1 jam, sebagaimana yang direkomendasikan oleh pengarsa Abah Anom. Karena memang di dalam hadis latihan duduk diam tafakur itu kan 1 jam ya Bapak Ibu sekalian. At-tafakkur sa'atan khairun min ibadati sanah, khairun min ibadati sab'ina sanah, khairun min ibadati alfa'am. Tafakur 1 jam lebih baik daripada ibadah 1 tahun, lebih baik daripada ibadah 70 tahun, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jadi at-tafakkur 1 jam. Kata para sahabat tawajuh 1 jam. Jadi 1 jam. Nah, ini yang paling direkomendasikan. Maka di dalam duduk diam tafakur 1 jam itu, nah kita harus memejamkan mata. Dengan memejamkan mata, otomatis latihan batin menjadi maksimal. Karena dengan memejamkan mata, kita keluar dari dimensi ruang dan waktu dunia ini. Kita
murni bergaul dengan dimensi rohaniah. Nanti akan ketahuan keadaan roh kita itu bahagia atau menderita. Nah, ini kan jadi introspeksi diri ya Bapak Ibu, memeriksa keadaan batin kita di dalam duduk diam tafakur itu. Nah, memejamkan mata ini merupakan syarat utama di dalam latihan mati sebelum mati. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika kita latihan tafakur 1 jam itu, maka nanti kita akan merasakan berat di pundak. Lalu nanti dirasakan pula fenomena lain, kaki kesemutan, gatal-gatal di kulit kadang-kadang ya, dan sebagainya. Seringkali di awal latihan kita mengalami psikosomatik di badan. Gangguan tafakur yang muncul adalah fenomena badania. Jadi duduk diam tafakur yang lamanya gelisah ya Bapak Ibu. Batin itu menderita. Kenapa? Karena ruh masih melekat pada badan. Ruh masih ruh jasmani. Maka dengan keadaan demikian, latihan mati sebelum mati masih belum berhasil. Kita masih gagal. Kita masih belum berhasil melepaskan ruh dari jasad. Ruh masih ruh jasmani. Ruh masih melekat pada badan. Maka kebahagiaan batin pun belum kuat kita dapatkan. Tetapi sudah bisa kita rasakan kalau kita mampu duduk diam tahu aja 1 jam, walau badan pegal-pegal, walau psikosmatik. Nah Bapak Ibu sekalian, keadaan batin yang seperti inilah yang akan tetap terbawa ke dalam kuburan. Lalu kemudian kita latihan duduk diam tafakur yang lama selama 1 jam kembali. Kualitas batin ternyata semakin kuat. Fokus dan konsentrasi zikir hobi semakin teguh. Walau dialami gangguan-gangguan di badan, tapi di tahapan ini tidak lagi mengganggu keadaan batin. Ingatan batin tetap teguh. Batin tetap berkonsentrasi pada zikir hobi. Nah ini berarti ruh sudah sedikit mampu meninggalkan badan. Lepas dari badan. Ruh tidak terlalu melekat pada badan. Daya tarik ke alam rohaniah tertinggi jauh lebih kuat tarikannya ketimbang tarikan badan. Ruh seperti tersadarkan, terbangkitkan, terbangunkan. Oh ternyata dimensi rohaniah itu lebih tinggi toh nilainya ketimbang dimensi badan. Jadi ruh mulai tersadarkan. Jadi ruh lebih ingin kembali kepada yang tertinggi. Ruh tercahayai dengan sangat kuat. Jadi kalau dimensi badan itu gelap, dimensi rohaniah itu terang, cahaya. Nah ruh lebih memilih cahaya ketimbang kegelapan badan. Nah ini namanya ruh nurani, ruh yang tercahayai. Nah di tahapan ini mati sebelum mati pun masih sedang berproses. Namun kebahagiaan batin sudah sangat kuat kita rasakan. Nah kebahagiaan batin inilah yang akan terbawa ke kuburan. Kemudian kita kembali lagi latihan duduk diam tafakur yang lebih lama untuk masuk ke dimensi rohaniah yang lebih dalam. Kali ini ruh benar-benar mengendalikan badan. Ingatan batin pada dzikir hobi benar-benar teguh, terkonsentrasi. Kesemutan tidak ada lagi. Pegal-pegal di pundak, di punggung tidak ada. Semua psikosomatik di badan menjadi hilang, berganti dengan kebahagiaan di badan. Kondisi badan menjadi sangat alami, darah mengalir dengan lancar, detak jantung menjadi sangat stabil, napas sangat natural. Ruh benar-benar menjadi sultan pada badan. Ruh mengendalikan badan. Nah, ini tahapan ruh sultani. Ruh merajai badan. Ruh menjadi sultan pada badan. Nah, di tahapan ini perjalanan mati sebelum mati semakin dekat. Di sini kebahagiaan batin tentu saja lebih kuat dari sebelumnya. Maka kebahagiaan batin inilah yang juga akan terbawa ke kuburan. Maka kemudian kita kembali duduk dalam tafakur yang lama di tingkat ruh al-Qudsi. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, saudara sekalian yang berbahagia, tahapan ruh al-Qudsi ini merupakan makam para guru ya Bapak Ibu. Karena seorang salik bila ruh sudah al-Qudsi, ruh itu benar-benar lepas dari badan, benar-benar mati sebelum mati. Dengan ruh al-Qudsi, beliau akan bisa memanjangkan duduk diam tafakur sekehendak beliau. Makanya seperti Guru Agung Pengarsa Abah Ano, beliau mampu duduk diam tafakur dengan batin yang baqa'billah selama 2 minggu di pojok madrasah. Bila beliau mau memanjangkan lebih dari 2 minggu, ya beliau sangat mampu.
Karena apa? Karena batin sudah al-qudsi. Masya Allah, ini merupakan makam yang luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Tidak banyak orang yang mendapatkan kualitas batin spiritual yang seperti ini. Maka bagi kita yang sama-sama sedang belajar menguatkan batin di Madrasah TKN Pondok Pesantren Suralaya, ya kita tidak usahlah terlalu muluk-muluk sampai ke makam tertinggi ya. Karena memang ini bukan cita-cita juga. Semakin bercita-cita ya semakin tidak mampu duduk diam tafakur yang lama. Dengan berbagai kesibukan kita, bila kita mampu menembus latihan duduk diam tafakur 1 jam saja, ini pun sudah sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Ini pun sudah bisa memberikan kebahagiaan pada batin spiritual kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan batin yang kita peroleh melalui latihan tafakur itu adalah kebahagiaan murni, kebahagiaan yang asli, kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan ruhania inilah yang akan tetap terbawa ke alam kubur. Inilah yang saya maksudkan tadi, nikmat kubur dan nikmat kebangkitan itu sangat dekat sekali dengan diri kita. Karena memang dengan latihan tafakur kita akan bisa merasakan langsung kebahagiaan ruhania dan juga penderitaan ruhania itu. Karena itu bila di dalam duduk diam tafakur itu batin masih menderita, batin masih gelisah karena gangguan-gangguan yang muncul. Nah ini kan kalau seandainya kita meninggal, kita akan membawa batin yang menderita ini ke kuburan kita. Karena itu sudah saatnya mulai sekarang kita bangkit, kita tingkatkan latihannya, kita kuatkan keteguhan, konsentrasi, dan kesadaran batin kita. Karena hanya dengan keteguhan, konsentrasi, dan kesadaran batin akan semakin bahagia. Maka kebahagiaan batin spiritual inilah yang akan tetap terbawa ketika ruh lepas dari raga. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, kita pun jangan terlalu khawatir ya. Aduh, aku tafakur 10 menit aja udah sangat gelisah. Gimana dong? Nah, jangan khawatir ya Bapak Ibu. Yang tadi saya jelaskan itu adalah dimensi ma'rifat. Jalan ma'rifat itu adalah keteguhan, konsentrasi, dan kesadaran batin. Nah, ini kan baru satu sayap. Kan kita masih ada sayap yang lain ya, yaitu sayap mahabbah, dimensi kecintaan. Nah, inilah salah satu keistimewaan tarekat sufi. Di samping dimensi ma'rifat, di sana juga ada sayap lain, yaitu mahabbah, dimensi kecintaan dan kasih sayang guru. Bahkan dimensi mahabbah ini jauh lebih besar, memberikan keselamatan bagi para murid ketimbang dimensi ma'rifat. Maka kita sering mendengar ya Bapak Ibu, banyak ikhwan kita yang ketika sakaratul maut, dia kehadiran guru kita, pengarsa Abah Anom, yang beliau hadir untuk menjemput ruh murid beliau itu. Nah ini dimensi mahabbah. Dimensi mahabbah ini juga terisyaratkan di dalam manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana seorang Hindu hanya bermodalkan cinta kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika dia meninggal dunia, jasadnya tidak bisa dibakar sehingga akhirnya dihanyutkan ke sungai. Seorang wali di wilayah itu pun dimimpikan kehadiran Tuan Syekh yang menyuruh wali itu agar menyelamatkan muridnya yang sedang dihanyutkan ke sungai. Nah kan diaku murid oleh Tuan Syekh ya Bapak Ibu. Apa modalnya? Modalnya cinta, modalnya mahabbah. Jadi dengan mahabbah kita pun bisa mendapatkan nikmat kubur. Dan dimensi mahabbah ini di dalam tarekat sufi jauh lebih besar bagiannya ketimbang dimensi ma'rifat. Jadi di TKN itu bukan hanya dimensi ma'rifat ya Bapak Ibu, yang jalannya itu melalui keteguhan batin dan konsentrasi, tetapi juga ada dimensi mahabbah, dimensi kecintaan. Maka dengan dimensi mahabbah ini, bila kita betul-betul memahaminya, seharusnya kita tidak terlalu khawatir berlebihan. Oh nanti kalau wakil talqin sudah meninggal semua, gimana dong anak saya? Gimana dong keluarga saya? Nggak bisa talqin dong ke Abah Anom. Tidak perlu khawatir berlebihan, karena talqin itu lebih untuk menguatkan dimensi batin ma'rifat kita. Tidak pun kan ada dimensi mahabbah, namun tentu saja akan menjadi lebih utama, lebih istimewa bila di sana ada ma'rifat, di sana juga ada mahabbah. Ya seperti doa yang sering kita munajatkan itu ya, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuhanku, engkaulah tujuanku dan ridhomulah harapanku, anugerahkanlah kepadaku mahabbahmu dan ma'rifatmu.
Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan ila hadratil muazzami wal mukarrami guru agung pengarsa Pak Anom Sayyid Syekh Ahmad Sahib wa Fattajul Arifin radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.